Apa jadinya jika kesucian pernikahan, cinta, dan kelahiran seorang anak justru menjadi alat penindasan yang paling dingin? Selamat datang di ringkasan novel klasik Gadis Pantai, karya maestro sastra Indonesia, Pramudia Anantatur. Hari ini, kita tidak hanya membedah sebuah cerita fiksi, melainkan sebuah tragedi nyata yang diangkat dari kisah pilu nenek sang penulis sendiri. Mari kita masuk ke dalam dunia feodal yang merenggut kemanusiaan demi sebuah status. Bagian 1. Dari jala ikan ke sangkar emas. Cerita dimulai di sebuah kampung nelayan miskin di Rembang. Seorang gadis berusia 14 tahun yang tidak pernah diberi nama selain Gadis Pantai dipaksa dewasa dalam semalam. Kecantikannya yang alami menarik perhatian seorang bendoro, priai berpangkat tinggi yang bekerja untuk kolonial. Tanpa bisa memilih, Gadis Pantai dibawa ke kota, dinikahkan tanpa kehadiran mempelai pria untuk menjadi istri percobaan atau gundik. Begitu menginjakan kaki di rumah besar Bendoro, dunia Gadis Pantai berubah total. Bau asin laut digantikan wangi dupa dan kain sutra. Di sini, dia mengalami transformasi paksa. Dia diberi gelar mas nganten dan dilayani banyak pelayan. Namun, dia kehilangan kemerdekaannya. Dia harus menyembah suaminya sendiri layaknya menyembah Tuhan, merangkak di lantai dan berbicara dengan bahasa yang diatur. Dia juga harus menghadapi Mardinah, pelayan cilik, pelayan licik, kiriman keluarga Bendoro yang bertugas memata-matai sekaligus menindas mentalnya agar dia tidak lupa diri bahwa dia hanyalah orang rendahan. Bagian 2. Benih bencana dan pemberontakan kampung. Waktu berlalu dan sebagai manusia, Gadis Pantai mulai terbiasa. Dia mulai menikmati kenyamanan kota, mulai memposisikan diri di atas orang kampungnya dulu. Dan yang paling berbahaya, dia mulai mencintai Bendoro. Dia merasa Bendoro adalah pria yang lembut karena memperlakukannya dengan baik. Namun dia tidak sadar bahwa kenyamanan itu hanyalah fata morgana yang rapuh. Konflik memuncak ketika bapak Gadis Pantai datang berkunjung. Melihat anaknya ditekan secara mental oleh kelicikan Mardinah, sang bapak dan bujang setianya berencana membunuh Mardinah dalam sebuah perjalanan. Sayang, rencana itu gagal. Mardinah lolos dan mengadu ke kota. Kejadian ini menjadi titik balik fatal. Bendoro dan keluarga besarnya menganggap tindakan orang kampung tersebut sebagai pembangkangan kriminal. Sejak detik itu pula, posisi Gadis Pantai langsung merosot dari selir kesayangan menjadi tahanan dingin yang diisolasi. Bagian ketiga, klimaks dan tragedi pembuangan. Klimaks yang sesungguhnya terjadi setelah Gadis Pantai melahirkan anak pertamanya, seorang bayi perempuan. Dalam sistem feodal saat itu, kelahiran anak pertama menandakan tugas magang Bendoro telah selesai. Bendoro harus segera menikah resmi dengan istri Patmi atau istri sah dari sesama kasta bangsawan demi politik dan juga kekuasaan. Tanpa ada pertengkaran besar, pengusiran itu terjadi dengan sangat dingin dan birokratis. Bendoro memintahkan agar Gadis Pantai diusir hari itu juga. Tragisnya, bayinya ditahan karena bayi itu berdarah Bendoro. Dia dianggap darah bangsawan dan berhak tinggal di istana. Sementara ibunya tetaplah rakyat jelata yang harus dibuang. Novel ditutup dengan adegan memilukan. Gadis Pantai berjalan meninggalkan rumah mewah itu sendirian, tanpa bayinya, tanpa statusnya, menuju kehancuran masa depannya di dunia luar. Setelah membaca atau mendengar kisah Gadis Pantai, ada beberapa pertanyaan besar yang seringkali membuat para pembaca bingung.
dan penasaran dengan logika zaman tersebut. Jadi coba mari kita jawab satu persatu. Pertanyaan pertama, kenapa Bendoro mau merawat bayinya tapi malah mengusir ibunya? Bukankah anak adalah ikatan cinta? Di zaman feodal Jawa, status sosial anak 100% mengikuti darah ayahnya. Karena bayi itu adalah anak Bendoro, maka dia otomatis berderajat priai. Bagi Bendoro, membiarkan anak berdarah bangsawan hidup melarat adalah penghinaan terhadap martabat keluarganya. Sementara ibunya diusir karena fungsinya hanyalah sebagai rahim pengantar. Dan keberadaannya di rumah hanya akan mengganggu pernikahan politik Bendoro dengan istri bangsawan barunya nanti. Pertanyaan kedua, tampaknya Bendoro cinta pada gadis pantai, tapi kenapa dia tega membuangnya begitu saja? Jawabannya, itu bukan cinta yang setara, melainkan cinta kepemilikan atau cinta yang narsistik. Bendoro menyukai gadis pantai karena kepolosannya, dan karena di depan gadis itu, ego maskulin Bendoro sebagai dewa berkuasa terpenuhi secara mutlak. Namun, ketika aturan adat dan tuntutan status priai memaksanya memilih, Bendoro terbukti terlalu pengecut. Dia lebih mencintai status sosialnya sebagai priai daripada perasaannya pada gadis pantai. Pertanyaan ketiga, kenapa tokoh seperti Mardinah yang sama-sama dari kelas bawah justru ikut menindas gadis pantai? Bukannya saling mendukung? Jawabannya, Pramudia melalui tokoh Mardinah ingin memperlihatkan efek paling beracun dari sistem penindasan. Ketika seseorang dari kelas bawah terlalu lama hidup di lingkungan penguasa, mereka seringkali mengalami delusi kasta. Mardinah merasa lebih priai daripada gadis pantai karena tahu tata krama kota. Menindas gadis pantai adalah caranya merayakan kekuasaan kecil demi mendapat restu dari majikannya. Melalui gadis pantai, Pramudia Anantatur tidak sedang mendongengkan kisah romantis, melainkan menampar kita dengan realita, betapa kejamnya sistem yang mereduksi manusia menjadi sekedar fungsi dan komoditas. Terima kasih telah menyimak ringkasan ini di channel kami. Bagaimana pendapatmu tentang keputusan Bendoro? Tulis di kolom komentar, klik like, subscribe, dan sampai jumpa di ulasan buku luar biasa berikutnya.